Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ramadan Amirullah dengan NIM T2018-5046. Saya mahasiswa YAIN Jember, Fakultas Dakwah, Program Studi Psikologi Islam. Di sini saya akan sedikit memberikan ilmu tentang gangguan penggunaan alkohol yang terdiri dari 5 bab pembahasan, yaitu yang pertama definisinya, yang kedua kriteria diagnosis berdasarkan DSM-5, yang ketiga perspektif teoritis, yang keempat perspektif penanganannya, dan yang kelima contoh kasus. Baik, kita masuk pada subbab definisi. Gangguan penggunaan alkohol adalah pola penggunaan alkohol secara maladaptif yang menyebabkan terganggunya fungsi atau munculnya tekanan personal yang signifikan. Gangguan penggunaan alkohol biasanya mengidentifikasi zat tertentu yang dikaitkan dengan masalah penggunaan. Selain bukti adanya tekanan yang signifikan atau terganggunya fungsi yang disebabkan oleh masalah penggunaan alkohol, diagnosis gangguan penggunaan alkohol membutuhkan 2 atau lebih ciri atau simptom yang lebih spesifik yang terjadi selama 1 tahun sebelumnya. Contohnya, gangguan penggunaan alkohol ditandai dengan serangkaian ciri-ciri. Yang pertama, menghabiskan waktu untuk menggunakan alkohol atau berusaha pulih dari konsumsi alkohol secara berlebihan. Yang kedua, kesulitan mengurangi atau mengendalikan penggunaan alkohol meskipun ia ingin melakukannya. Yang ketiga, mengonsumsi alkohol melampaui jumlah yang ingin dikonsumsi. Yang keempat, kesulitan memenuhi peran yang diharapkan sebagai mahasiswa, karyawan, atau anggota keluarga karena penggunaan alkohol. Yang kelima, terus-menerus mengkonsumsi alkohol meskipun ia menyebabkan masalah sosial, interpersonal, atau psikis maupun medis. Baik, sekarang kita masuk pada subbab kedua, yaitu kriteria diagnosis. Pola penggunaan alkohol yang bermasalah mengarah pada klinis yang signifikan penurunan atau tekanan yang terjadi dalam periode 12 bulan. Yang pertama, alkohol sering diambil dalam jumlah yang lebih besar atau dalam periode yang lebih lama dari yang dimaksudkan. Yang kedua, ada keinginan yang terus-menerus atau upaya yang tidak berhasil untuk mengurangi atau mengendalikan penggunaan alkohol. Yang ketiga, banyak waktu dihabiskan dalam kegiatan yang diperlukan untuk mendapatkan alkohol, menggunakan alkohol, atau memulihkan dari efeknya. Yang keempat, mengidam atau keinginan kuat atau dorongan untuk menggunakan alkohol. Yang kelima, penggunaan alkohol berulang yang mengakibatkan kegagalan untuk memenuhi kewajiban peran utama di tempat kerja, di sekolah, ataupun di rumah. Yang keenam, penggunaan alkohol terus-menerus meskipun memiliki sosial atau interpersonal yang persisten atau berulang yang masalah disebabkan atau diperburuk oleh efek alkohol. Yang ketujuh, kegiatan sosial, pekerjaan, atau reaksi penting dihentikan atau dikurangi karena penggunaan alkohol. Baik, kali ini kita masuk pada subbab ketiga, yaitu perspektif teoritis. Dalam perspektif teoritis ini terdapat 2 perspektif, yaitu yang pertama genetik dan fisiologis, lalu yang kedua adalah perspektif biologis. Saya bahas
perspektif teoritis genetik dan fisiologisnya dulu, yaitu gangguan penggunaan alkohol terjadi dalam keluarga dengan 40 hingga 60% dari varian resiko dijelaskan oleh pengaruh genetik. Tingkat kondisi ini adalah 3 hingga 4 kali lebih tinggi daripada kerabat dekat individu dengan gangguan penggunaan alkohol, dengan nilai tertinggi untuk individu dengan jumlah kerabat yang lebih banyak terkena, hubungan genetik yang lebih dekat dengan orang yang terkena, dan tingkat keparahan terkait alkohol yang lebih tinggi. Selanjutnya, perspektif biologisnya, yaitu penyalahgunaan dan ketergantungan zat adiktif dengan neurotransmitter, terutama dopamin, dan peran faktor genetis. Obat seperti nikotin, alkohol, amfetamin, heroin, kokain, dan bahkan marijuana menghasilkan dampak menyenangkan dengan meningkatkan konsentrasi dopamin dalam sirkuit kenikmatan atau reward pada otak dan jaringan neuron yang berkontribusi pada perasaan nikmat yang kita alami dari stimulasi seksual, atau menang perlombaan olahraga, atau menikmati makanan penutup yang lezat. Baik, kita masuk ke subbab keempat, yaitu perspektif penanganan. Ada beberapa poin penanganan dalam perspektif ini akan saya bahas satu persatu, mulai dari penanganan peka budaya untuk alkoholisme. Penggunaan konselor dari kelompok etnis klien sendiri adalah bentuk contoh dari pendekatan penanganan peka budaya. Program-program peka budaya memperhatikan semua aspek kehidupan manusia. Penyediaan jasa perawatan juga akan lebih berhasil jika mereka mengetahui dan menggabungkan bentuk-bentuk penyembuhan asli setempat ke dalam penanganan. Contohnya, spiritualitas adalah aspek penting dari budaya tradisional. Penduduk asli Amerika dan para ahli spiritual memainkan peranan penting sebagai penyembuhan alami. Selanjutnya yaitu pendekatan residensial. Pendekatan penanganan residensial melihatkan perawatan di rumah sakit atau tempat terapi. Perawatan di rumah sakit direkomendasikan jika penyalahgunaan zat tidak dapat mengendalikan diri di lingkungan mereka, atau bertindak melukai diri sendiri, bahkan menimbulkan hal yang bisa membahayakan untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya yaitu pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku untuk menangani alkohol dan masalah terkait obat-obatan fokus pada mengubah pola perilaku merusak dan bergantung. Pertanyaan utama bagi terapis berorientasi perilaku bukan apakah masalah terkait alkohol dan obat-obatan adalah suatu penyakit, tetapi apakah penyalahgunaan dapat belajar mengubah perilaku mereka jika dihadapkan dengan godaan. Lalu yang terakhir yaitu pelatihan pencegahan agar tidak kambuh. Pelatihan ini didesain untuk membantu penyalahgunaan yang mengidentifikasi situasi berisikan resiko tinggi dan mempelajari kemampuan yang efektif untuk menangani situasi-situasi tanpa menggunakan alkohol serta obat-obatan. Selanjutnya kita masuk pada subbab yang terakhir, yaitu contoh kasus. Hasil penelitian Miller di tahun 2016 pada 175 subjek orang dewasa
dengan usia 18 sampai 30 tahun yang mengkonsumsi alkohol minimal sekali di salah satu bar di New York, menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar alkohol dalam minuman yang dikonsumsi seseorang, maka semakin tinggi risiko orang tersebut untuk melakukan tindakan yang di luar kendali. Perilaku agresi yang ditunjukkan berupa agresi verbal seperti berdebat, mengolok-olok, memaki, menghina, dan berteriak, dan melakukan agresi fisik seperti melempar benda, mendorong, dan memukul. Mungkin cukup sekian ilmu yang bisa saya berikan. Jika ada tutur kata yang salah ataupun penjelasan saya kurang mudah dipahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.